Lagi sama gua Fikri di segmen Chemistry, cerita seputar misteri. Kali ini gua mau ngangkat cerita dari teman gua yang namanya Imin dan temannya Gilang. Oke. Kali ini gua mau bahas cerita atau pengalaman dari teman-teman gue yang memiliki channel namanya Tangkur By Channel. Bisa dilihat, ada kok di YouTube. Ya betul, ada di YouTube. Cuman sekarang udah gak beroperasi. Kenapa tuh Bang tuh? Udah off. Oke, sebelumnya tahan dulu ya. sebelumnya gini ya, izin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai penghubung di antara dua ini nih, dua makhluk. Santai. Saya juga temannya ini, Bang Fikri ya? Ya, Bang Fikri. Dan juga ini teman saya, Bang Gilang, teman dekat saya. Dan tadi tuh kita tuh lagi ngopi nih sama Bang Gilang, kita berdua. Iseng-iseng kita lagi ngopi ya Bang ya? Lagi ngopi di atas santuy. Tahu-tahu Bang Fikri lihat SW nih, Bang Fikri lagi bikin konten. Ya, betul sekali. Nah, kebetulan tuh ya saya chat aja, "Bang lagi ngapain?" Nah, dia balas, "Lah, lagi konten nih." Nah, "Oh, Bang, kebetulan gue punya temen nih. Temennya juga emang sering ikut penelusuran. Ya kali-kali bisa lah join." Iya, betul. Ya, maka dari itu saya di sini sebagai penghubung nih di antara dua ini nih. Jadi selebihnya apal. Jadi semoga buat berkelanjutannya semoga bisa berkontribusi gitu. Min, kan kemarin lu pernah cerita sama gua tentang anak yang hilang itu. Oh, dulu ya? Iya dulu. Sama Mas Gilang kan waktu itu. Waktu dulu tuh 2020 yang hilang. Oh iya, yang sebelum Covid itu ya. Yang kita lagi kumpul, gabut ceritanya mau nyari padahal udah ketemu. Oh iya. Jadi yang itu yang di kaki gunung Pangrango. Ceritain deh. Tapi lebih enaknya ya Bang Gilang sih. Iya, gimana Bang? Konsepnya tuh jadi bukan nyari ya, kita gabut dengar tuh pas pagi dia dengar kabar tuh sekitar jam 10-an katanya ada yang hilang, camp gini. Nah di situ saya juga gabut, emang udah banyak tim SAR segala macem. Saya gabut ngontekin anak-anak kan, woi naik yuk katanya, kita penasaran, kita ikut nyari bantu gini. Udah ayo katanya, itu random, bukan tongkrongan saya doang, ibaratnya ada dari luar juga yang mau ikut karena dadakan konsep dadakan. Tapi awalnya emang kita lagi nongkrong ya di tongkrongan masing-masing. Di tongkrongan masing-masing. Tapi emang kita lagi nongkrong, cuman yang bagian-bagian apa ya, orang lain emang ada juga nih yang lagi nongkrong sama kita. Terus juga teman-teman kita yang biasa ikut emang dia lagi nongkrong tuh, kebetulan ya udahlah kita kontek-kontekin biar wah lu mau ikut gak nih gini ya gitulah. Pencarian itu siang sama tim SAR dan yang lain-lain, tapi waktu itu kita nunggu II kan kerjakan dia. Hanya nutup jam 10-an katanya. Ya udah kita malam aja kalau belum ketemu. Nah, pas abis maghrib dapat kabar ketemu, katanya abis maghrib udah ketemu, cuma keadaan ketemunya tuh nggak lazim lah. Tapi fisik sehat ya, cuma nggak lazim dari kondisi lokasi yang ditemukan hilang di mana, ketemu di mana, terus kondisi si korbannya anak itu pas ketemu juga bisa dibilang memprihatinkan lah. Nah di situ ya kita udah sebelumnya dari sore kita udah prepare habis asar nih, emang kita punya niatan ke sana gitu ya, mau ikut bantu cari gitu. Cuman waktu pas kita mau udah masuk waktu maghrib tuh ya Bang ya, udah ketemu tuh, kita kan bingung ini mau dilanjut atau enggak nih. Ya udah, berhubung semuanya udah lengkap, peralatan juga udah ada, ya udah kita nekat gitu kan. Yang lucunya tuh gini, ada apa sih yang kita nungguin ya, lamanya itu nunggu temen juga, katanya dia kekeh pengen ikut, cuman tunggu gua balik kerja. Ya udah tuh kita tunggu tuh, dia pulang jam 10 ya? Jam 10 malam. Yang gokil Pak. Yang gokil gini, kan kita tuh berapa motor ya? 6 motor ya? Banyak pokoknya 12 orang. 12 orang tuh. Bayangin kamar ini jadi tempat parkiran. Iya. Parah banget. Jadi di situ tuh kan udah kita udah siap, posisi udah siap, akhirnya gaskul lah berangkat ke atas, walaupun si tujuan itu udah berubah kan, tadinya maunya ikut bantu, cuma
karena udah ketemu ya udah kita udah persiapan naik aja lah gitu kan, naik akhirnya motor di drop di rumah Imin semua. Nah di situ ternyata ada tim SAR, pas kita mau naik pasti banyak tim SAR yang ngawasin lah di tempat itu buat ngegiring orang-orang yang mau naik juga, yang telat dapat kabar mau naik. Jadi diturunin udah digiring semua. Nah di situ kita bingung mau naik kemana kan. Kita bingung mau balik arah atau mau lanjut. Dan kebetulan emang di situ kan apa ya, emang Imin orang situ. Jadi hafal wilayah situ. Ya udahlah di situ deh. Kita lanjut lewat jalan belakang gitu ya. Lewat jalan kedua lah. Pokoknya mah kita bikin jalur sendiri. Bayangin jam 10 malam. Jam 11-an ya? Jam setengah 12-an. Oh iya, kita nunggu dulu. Itu gue lihat tuh setengah 12. Jam setengah 12-an di hutan belantara ya. Pokoknya mah gitulah. Kita nyusurin tuh di situ buat jalur baru. Emang gimana apa nih? Kita misalkan di sini pasti keluar di sini, tapi ini jalannya curam, jalannya gak enak nih. Barang resikonya tinggi. Ada yang bilang, "Oh, sudah. Kalau bahasa Sunda, sudah ulah dilanjut tuh daripada nyawa." Nah, ya udah di situ cuman nih ada nih satu nih yang lanjut ya udah masih muda gitu ya. Ya namanya jiwa muda penasarannya tinggi, ya udah kita lanjut. Ya gimana Bang? Ceritanya Bang. Di situ tuh kan kita melewati jalur yang ditunjukin Imin, ternyata Iminnya ini sampai saya marahin, blow on goblok gitu katanya kan, nunjukin jalan ini bukan jalan ini apaan, kejuran di situ kan, sampai salah satu bukan satu banyak kuntilanak terbang dari pohon ke pohon. Cuma pada diem dan ada satu orang yang jiper, dia waktu itu dia langsung cabut badan, gua gak nerusin, gua agak enak badan setelah kejadian itu. Jadi kita berangkat 11 orang tuh, ganjil akhirnya cabut lewat, bisa dibilang karena satu tahap mungkin ya, di belakang skip. Nah apa kata tadi, nah kita balik lewat jalur yang berbeda lah dari yang sedikit ini yang. Nah di situ kabut turun Bang. Pas kita baru mau mendaki banget kabut turun, itu pasti udah mau jam setengah satuan, mungkin setengah 12 aja kita masih di home Imin tuh kan, kita nyari jalur yang ditunjukin Imin tuh udah beberapa jam. Nah, kita naik sekitar jam 1 kurang lebih kali. Nah pas kita naik baru naik banget, kabut tuh kan benar-benar lebat. Terus si Ian ngeletuk ya si Ian. Belum itu di atas. Oh di atas ya. Nah pas kita mau naik kabut benar-benar lebat tuh, lebat dari sini ke temen kita kelihatan mukanya. Di sini ke sini apa nih? Lihat pegang. Pegang. Kelihatan. Sini lu naik. Nah di sini nyelap tuh kan emang temen juga Ian itu anak komunitas yang suka mendaki ya, komunitas mendaki. Sedikit banyaknya dia berpengalaman soal pendakian, dia bilang gue mau mendaki di mana-mana juga kalau udah yang namanya kabut, berarti kita stay di sini di ring tenda. Ya udahlah kita bukan di sini, maunya ke atas terus ke atas. Saya penasaran, anak-anak juga pengennya ke atas lah, nggak apa-apa kali. Cuma Ian kan ya mungkin dia juga banyak dengar aturan-aturan di gunung ya. Dia debat juga sama saya kan di situ. Akhirnya kata saya, oke, kita ganjil bikin karena kan kabut kan di situ. Yang semua misalnya cuma kabut di situ kan. Yaudah kata gue ini cuma kabut kok, kita bikin formasi aja berdua semua. Gak apa-apa gue sendiri karena 11 ganjil tuh. Berdua semua kan, saya sendiri paling belakang di situ jalan, kabut benar-benar kabut. Nah disitulah kejadian aneh muncul. Saya lihat orang setengah badan ke bawahnya gak ada, dari pinggang ke atas joget-joget ke jalan. Saya diem. Nah lewatin sama saya kan lewatin anak-anak dulu, terus saya paling belakang, ya apaan bodo amat ya saya kan iseng lah. Nah ternyata pas kita skip anak-anak ada, bang stop dulu bang, gue lihat ini. Oh saya juga lihat, kirain saya doang ya. Nah baru di situ dikasih kode tuh kita. Nah di situ saya mutusin udah kita bikin kode, kita gak usah panggil nama karena bahaya ini kabut. Ibaratnya saya juga di sini udah mulai gak beres nih. Udah kita bikin kode lah. Kalau ada salah satu yang melihat la ilaha illallah, langsung pikiran harus connect. Lihat yang lu injek itu benar jalan apa bukan, dan lihat yang lu gandeng itu teman apa bukan. Kan? Kalau lu lihat apa-apa, pokoknya la ilaha illallah. Terus kalau misalnya astagfirullahaladzim, berhenti. Kita ngumpul dulu. Berarti ada yang gak beres. Kalau gue bilang astagfirullahaladzim, berarti berhenti. Nah di situ saya lihat darah di jalan, lihat darah. Di jalan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Berhenti semua kan. Udah santai dulu. Hanya kan santai dulu sambil atur nafas. Gak lama kan ada apa namanya tim turun karena kita udah mulai masuk jalur kita panik tuh, takut kita diusir atau misalkan dimarahin abis-abisan lah. Udah jauh, udah setengah perjalanan ya.
Akhirnya mungkin karena syariatnya kabut kali, akhirnya kita pinggir semua di pinggir, diam di pinggir, baca ini jangan bersuara, baca ini dalam hati, jangan nimbulin suara. Mungkin syariatnya karena kabut jadi dia gayat. Ya syariatnya karena kabut. Kita di pinggir jalan, pinggir banget. Lewat aja. Mungkin syariatnya karena kabut dia gayat, kita di pinggir jalan, kita gak bersuara, kita bacain dalam hati. Kata saya baca ini di dalam hati, udah jangan lagi bersuara. Lewat. Cuma ada beberapa anak-anak yang nggak lihat itu sih misal lewat. Nah di situ ya udahlah kata baik lagi ke jalur pas kita mau naik, mungkin dia di bawah ada yang ngabarin kali mereka tadi anak-anak terobos lewat sini. Naik lagi suara motor tuh kedengeran lagi, diem cabutnya kita ngumpet lagi lah di pinggir lagi, ternyata nggak ada, nggak sampai ke atas. Wallahu alam, entah dia mungkin ciper atau balik apa gimana, karena kabut udah bener-bener tebal asli itu kabut parah. Nah di situ kita lanjutin perjalanan lagi. Nah sepanjang jalan tuh udah suara-suara, langkah kaki udah mulai gak jelas. Nah di situ malah saya sendiri yang ngalamin. Awalnya teman saya cerita kayak gini, cuma saya masih asal lihat skip, udah agak ayo lanjut aman katanya. Nah di situ kan saya paling belakang tuh, teman saya di depan saya ini kan dia kan gandengan si Isan sama si Idoy. Ya, dia bawa air minum kan, gue minta minum dulu dong. Astagfirullahaladzim, dia di situ kan, minta minum saya bawa botol air minum, udah minum, jongkok minum, jalan, ada jalan lagi kan, lanjut jalan. Nah tiba-tiba saya juga agak sadar kan udah capek mungkin udah di pinggir saya ini ada yang saya rasa sama Idoy kan saya mau ngasih botol, tadi kan dia nyamperin ke saya buat ngambil botol. Nah saya pegang botol, saya mau ngasih ke dia, sampai dia bilang balik lagi ke si Isan gitu kan, karena si Isan sendiri pikiran saya kan, karena dia ada di pinggir saya, balik lagi ke si Isan kata saya. Saya kan jadi ke dia kan, tapi nggak diambil si botol itu kan. Jadi saya lihat pas semua, pas saya kan jalan langsung nyepetin kan, saya langsung kejar lagi kan, waktu udah di situ ini berdua semua, berarti kan siapa yang sama gue gitu kan. saya sih ngeliat di belakang karena emang kita pakai blitz udah gak kelihatan apa-apa, blitz juga saya nyalain blitz gak nyala, udah gak kelihatan apa-apa, udah langsung kata saya la ilaha illallah, diem di situ. Nah jaga cerita di situ ke anak-anak, atur napas, pikiran jangan kosong. Poin saya kasih pesan-pesan lah anak-anak. Oh itu briefing kedua ya? Ketiga. Ketiga. Nah akhirnya kita lanjut perjalanan sampailah kita di tempat ngambil air. Jadi penampungan air yang buat tangki gitu di dalam tanah, di dam gitu kan, di tembok. Kita diam di atasnya karena gak mungkin juga buat ngelanjutin, bahaya. Saya sih takutnya karena udah suara-suara kayak suara macan lah, suara apalah. Saya takutnya malah ke hewan buas. Saya kan karena kan di situ dikenalnya ada beberapa orang warga setempat yang suka ngarit ya kali ke atas lihat harimau, kumbang hitam, kumbang. Ya udahlah katanya, kita diam dulu di situ kan di air. Nah kita diam ngelingkar semua. Jadi si dengkul tuh ketemu dengkul nih. Bener-bener lingkaran. Nah, dekat banget berarti ya. Dekat banget. Istirahat. Barisan saya sama Ian tuh seberangan kan. Gini kan. Ibaratnya saya di sini, Ian di situ. Nah, yang barisan saya ini, pinggir-pinggir saya melihat di si Ian itu ada rambut panjang sih. Saya lihat, cuma saya diam, saya nunduk langsung di situ. Nah, nggak saya nunduk mungkin pas lihat Ian begini kan, karena kan kalau jauh ada kabut, jadi kita benar-benar dekat rapat semua. Dan nyeletuk Ian, kata buuk di sini ya. Nah di situ saya anak-anak udah lihat ini berarti udah gak beres kata saya kan. Ya udah di situ kita langsung ya udah tawasulan. Ian lu baca ayat kursi dulu. Ian baca ayat kursi, di situ terbang sambil ketawa. Kunci. Terbang itu hampir semua. Semuanya kedengar. Tapi cuma iya enggak? Iya enggak. Iya enggak. Iya bagus positif. Nah di situ diem akhirnya kan. Jiper juga saya ini benar-benar. Ibaratnya terbangnya itu ngelangkahin kita, bukan pas Ian kita ngelingkar di situ Ian misalnya. Nah di belakang Ian pas Ian baca ayat kursi dia terbangin ke atas kita. Jadi ngelewatin kita. Di situ otomatis lah. Ya udah gak beres ini kata saya. Nah kita di lingkaran itu ke belakang udah kelihatan apa-apa, kabut doang. Nah di situ langsung kita tawasulan dulu yuk, tawasulan. Allah alam, nah di situ keajaibannya mungkin saya bisa bilang itu benar-benar keajaiban karena setelah selesai tawasulan kabut yang segitu tebalnya hilang. Benar-benar hilang tuh langsung nggak di lama-lama enggak langsung hilang yang kelihatan tuh hilang terus langsung kelihatan lagi hilang. Saya sendiri aja aneh di situ kan, sampai ada kata-kata yang gila loh kata gue.
parah berarti bukan kabut kali-kali bukan kabut asli gitu. Karena kan emang niat pribadi saya juga ada sedikit mah pengen ngebuktiin ya apa enggak dia tuh hilang tuh karena dibawa ini isunya kan yang cerita si anak ini kan. Ternyata emang benar pas kita naik pun emang masih ada lah mungkin bekas-bekasnya di situ. Ya udah setelah kabut itu hilang cabut ke atas aman nggak ada lagi setelah tawasulan ada lagi. Itulah saya juga berpikir kesalahan kita tuh mungkin anak-anak tuh jiper takut karena situasi manusiawi lah ya takut karena situasi lihat kabut serem apa suara-suara gak jelas. Cuma disitulah ibaratnya kalau kita benar-benar dari tawasulan gitu kita juga gak ada rencana buat tawasulan cuma karena situasi kita breaking jam 4 di situ kita tawasulan dulu karena ada kejadian kabut kuntilanak sini iya di belakang tuh benar-benar gini di lehernya tuh ini sekedar jelas ya si rambut tuh kesini iya gak ngerasa tapi yang diberesin lihat semua. Itu setelah tawasulan hilang dari itulah berarti memang benar-benar kalau kita ibaratnya kata sundanya eling ya kita sadar yang gitu-gitu gak bisa dekat dan gak bisa ganggu. Iya. Itu the power of doa gitu ya. The power of doa. Itulah ya. Sebelumnya juga kita cerita kayak gini, mohon maaf bukan untuk pamer, baik cerita, pengalaman ataupun video-video yang ditampilkan itu bukan buat pamer atau bukan buat memaksa orang untuk percaya. Dan kita juga bukan sosuan, wah nyolongnya gini lah gitulah. Kita juga enggak ya, cuman hawa penasaran gimana sih kalau misalkan kalian ngalamin apa sih yang namanya penasaran pastilah disusuri sampai tuntas gitu. Susah sih kalau yang namanya penasaran. Iya, penasaran. Nah, ya, sekali lagi tuntaskan gitu ya. Menilai segala sesuatu dengan bijak dan tonton jangan setengah-setengah ibaratnya tonton sampai selesai biar kalian juga bisa ngambil sisi-sisi positifnya, yang negatifnya buang. Saya tidak memaksa orang untuk percaya dengan kisah-kisah saya dan teman-teman saya, tapi memang itulah faktanya. Karena saya pun kalau ngalamin apa-apa yang saya alami pribadi gak akan saya ceritain dari mulut saya, tapi kalau sama teman-teman ibaratnya mereka juga yang nyaksiin, jadi lebih baik mereka yang yang ngasih tahu orang-orang gitu kita tuh ngalamin ini, karena kalau dari mulut orang lain itu benar, kalau dari kita kan orang bisa berasumsi bohong ngada-ngada ya. Makanya saya selalu ngajak teman-teman kalau mau kemana-mana termasuk di konten juga. Dan juga kita nggak maksa ya kalau misalnya kemana-mana. Iya, gak pernah maksa orang buat ayo ikut, yang mau ayo, yang udah apa-apa. Kebanyakan orang yang pengen ikut itu yang penasaran, bener apa enggak. Tapi setelah ikut ya. Apalagi ya orang-orang yang awam nggak tahu benar gitu. Nggak tahu. Manusia bebas berspekulasi mau itu percaya apa enggak itu hak kalian. Intinya ini cerita yang kami pengalaman kami yang diceritakan, ambil sisi positifnya, buang negatifnya, itu aja sih. Bukan buat nakut-nakutin dan segala macam, karena visi misi kita waktu masih menjalankan konten pun bukan buat nakut-nakutin bang. Jadi kita cuma untuk pembuktian bahwa di tempat ini ada ini, ya udah kita buktiin ada apa enggak, supaya orang tuh enggak sekedar katanya. Karena kebanyakan orang tuh takut karena cerita, bukan karena mengalami. Ibaratnya kata si ini di situ ada hantu, takut karena cerita kan, padahal dia belum ketemu sama makhluknya. Kalau udah ketemu ya bebas, lu mau takut apa enggak itu pilihan, gitu kan. Cuma kebanyakan warga Indonesia ini takut karena cerita. Disebut mitos. Ya, mitos-mitos yang menyebar gitu. Iya, disitulah kita buktiin benar atau enggak, iya, kan? Yang enggak biar enggak katanya lagi. Iya, jelas kalau ada enggak. Oke, sebelum penutupan gimana nih bang pesan-pesannya untuk netizen Indonesia? Oke, karena mungkin sekarang genrenya horor ya, jadi mungkin pesan-pesannya adalah satu hal, jangan pernah takut sama yang namanya hantu atau makhluk halus. Ingat, takut hanya kepada Allah, kepada orang tua kita, dan kepada guru-guru kita. Makhluk halus, jin, dan yang lain-lainnya bye-bye. Itu slogannya bang. Iya, slogan. Di mana di situ ada tempat angker, di situ kita ngopi dulu gitu. Sekarang enggak. Masih masa muda gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, cukup sekian malam Jumat kali ini dari pengalaman paranormal experience dari teman-teman gue yang mungkin sangat berharga. Cukup sekian. Kembali lagi di Chemistry malam Jumat berikutnya.
Terima kasih.